A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sampul Hitam. Untuk cerita kali ini, Mang Sokir masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Hantu Maharani. Cerita ini ditulis oleh Novita Jungkook. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like di video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita di channel Sampul Hitam. Dan buat teman-teman yang ingin belanja-belanja, silakan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah. Dan tak usah berlama-lama, bagaimanakah untuk kelanjutan cerita ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Laras memang berharap sekali melihat keadaan putrinya. Namun ia tidak menyangka jika akan separah itu kondisinya Maharani. Dendamnya semakin kuat untuk menyiksa Kunchoro ataupun Juragan. Mereka harus kesakitan dan mengemis kematiannya sendiri. Sekitar 4 meter lagi dari rumahnya Kunchoro, Lara semakin kaget karena banyak kilatan cahaya yang beradu. Semakin takut bila Andre sampai terlibat pertengkaran yang tidak seimbang. Andre memang sedang berjuang melawan ayahnya sendiri. Juragan tak segan untuk menyakiti putranya. Mereka memang ingin membunuh satu sama lain. Akhirnya kau datang sendiri. Juragan tertawa kencang melihat kehadiran Laras. Mata Laras semakin dikobari dendam setelah melihat wanita tudung hitam. Wanita yang menyebabkan penderitaan dan membuat hidup Laras menjadi begini. Kenapa baru sekarang kau menampakkan diri? Sudah lama aku mencarimu, geram Laras. Mau apa kau mencariku? Apa kau ingin pesugihan? Rukaya tertawa mengejek. Rukaya yang tidak menyangka bahwa Laras akan menyerangnya secepat ini. Tubuhnya langsung terpental karena dihantam dengan tendangan Laras. Gerakannya hanya seperti angin. Bahkan Juragan juga kaget dengan gerakan Laras yang sangat cepat. Menggeliat kesakitan Rukaya karena pinggangnya terasa akan patah. Ketika Laras akan menyerang Rukaya lagi, ibunya Deni menghadangnya dengan tendangan juga. Kaki Ibu Denis beradu dengan lengannya Laras. Laras bukanlah tandingannya, sehingga kaki wanita ini langsung patah dan ia menggerang keras. Aku sudah cukup diam dengan kelakuan kalian. Namun kalian masih saja tidak sadar diri. Geram Laras melepaskan cadarnya. Jangan bunuh aku. Aku tidak terlibat dengan pembunuhan Maharani. Ibu Denis ketakutan. Siapa bilang aku akan membunuhmu? Kau hanya akan tersiksa sampai kau bosan hidup. Seringnya Laras menempelkan mutiara yang masih disimpannya. Tubuh Ibu Denis menegang karena energinya sedang dihisap habis. Kini ia kurus kering dan kembali menjadi wanita yang memang seumuran dengannya. Tidak ada tubuh montok dan wajah cantik lagi. Tangannya lemah menggapai kaki Laras. Mutiara yang satu ini memang berkhasiat untuk menyerap energi orang lain. Sampai membusuk tubuhmu dengan susuk ini, kau tidak akan mati. Laras tertawa melihat Ibu Denis yang lemah lunglai. Dek. Laras tersungkur dengan kerasnya karena ditendang oleh Juragan. Bahkan darahnya mengucur dari mulut wanita ini. Kau merasa hebat dengan ilmu yang kau punya ini. Aku memang tidak bisa menyantetmu sekarang. Tapi aku masih bisa membunuhmu secara langsung. Geram Juragan. Laras masih bisa mencakar lehernya Juragan hingga terkoyak. Namun luka itu kembali menyatu walaupun Juragan menjerit kesakitan juga. Wanita brengsek, geram Juragan sangat marah. Sedangkan Andrew kini ia malah berhadapan dengan Rukaya. Padahal Laras sangat berambisi ingin menghajar wanita ini. Ibu yang akan menghadapinya. Laras menerjang Rukaya. Andrew menyingkirkan dan kembali mengurus ayahnya. Pisau tanduk lor yang sudah ada dalam genggamannya.
Juragan menyerang dengan keris berkelok 7. Untungnya Andre bisa menghindar dari serangannya juragan. Pohon kates yang terkena keris itu langsung menghitam. Pertanda memang keris ini sangat berbahaya jika terkena tubuh orang. Andre sempat tertegun dengan kehebatan yang dimiliki ayahnya. Keris dan pisau beradu hingga menimbulkan suara. Juragan agak kaget karena pisau milik Andre bisa bertahan dari serangan kerisnya. Tidak patah ataupun kompal sedikit pun juga. Ternyata kau mendapatkan banyak keuntungan dari situ bau tanah itu, ejek juragan. Jangan menghinanya. Kau tak pantas berkata buruk pada Abah, bentak Andrew. Andrew kaget dengan ledakan yang dekat dengan mereka. Ternyata Laras dan Rukaya sama-sama beradu ilmu dalam. Rukaya terpelanting hingga mengeluarkan banyak darah, sedangkan Laras hanya terjungkal saja sambil memegangi dadanya yang sesak untuk bernafas. Tidak ingin melewatkan kesempatan ini, Laras meloncat ke atas tubuh Rukaya dan menghujaminya dengan busur panah. Rukaya tidak bisa melawan lagi karena tenaganya sudah habis. Darah muncrat dari leher yang ditusuk hingga tembus ke belakang. Wajah Laras juga penuh dengan darah. Hatinya sungguh puas karena bisa menghabisi orang yang sudah membuat hidupnya hancur berantakan. Matilah kau iblis. Kau harus mati bersama para setanmu, bekik Laras membabi buta. Hancur tidak berbentuk lagi wajahnya Rukaya karena dihantam berulang kali dengan batu. Walau kepalanya sudah hancur dan wajahnya yang rusak, namun Rukaya masih bernafas. Bagus. Ternyata kau juga punya ilmu ini. Aku akan lebih puas jika kau tidak langsung mati. Laras tertawa kencang. Rukaya juga memiliki ilmu panglimunan. Laras cepat menancapkan busur panah yang terbuat dari piring gading atau bambu kuning. Rukaya tidak akan bisa berbentuk utuh kembali. Namun ia tidak mati dan hanya akan hidup dalam kesakitan. Sementara di tempat lain, Nei berulang kali menggosok tubuhnya karena merasa jijik dengan diri sendiri. Membayangkan pria tua itu tengah menikmati tubuhnya dengan nafsu setan yang sangat luar biasa. Belum lagi jika nanti dirinya sampai hamil anaknya juragan. Gadis ini berteriak saking frustasinya menghadapi masalah yang sedang menimpa hidupnya. Namun ia tidak pernah menyesali karena sudah bergabung membantu Andre dan Laras. Karena Nei ikut merasa bersalah dengan kematiannya Maharani. Ayana yang ikut serta membantai gadis kecil tersebut. Hal itulah yang membantu Nei tak segan membantu dan ingin juragan meminta pengampunan atas apa yang sudah dilakukannya. Apa ini karma yang harus aku terima ya Allah? Tangis Nei pecah seketika. Karena ayahnya yang tega memperkosa gadis lain, mungkin saja ia mendapat balasan dari perbuatan keji sang ayah. Mungkin saja Nei masih bisa menerima bahwa ini hanya diperkosa saja. Yang membuat Nei takut adalah kehamilan. Mau digugurkan hanya akan menambahi dosanya saja. Tidak digugurkan pun semakin menambah beban pikiran. Tidak bisa Nei mengambil keputusan jika memang dia hamil anak juragan. Nei Sari. Sebuah suara membisik di telinganya sehingga membuat Nei terjengkat kaget. Maharani sudah berdiri di belakangnya dengan pandangan yang jauh berbeda. Maharani berbeda dengan yang pertama kali menemuinya. Belum sempat Nei berpikiran tentang keanehan ini, Rani sudah mencekik leher Nei sekuat-kuatnya. Jangan, Rani. Nei tersendat karena lehernya yang sangat sakit. Rani membanting Nei ke lantai kamar mandi. Lutut gadis ini memar hingga berdarah. Rani sudah berkelebat lagi menjambak rambutnya Nei. Cabut paku ini Nei, Rani berkata dengan suara yang sangat susah dimengerti. Nei juga bingung dengan paku yang Rani maksudkan. Dia sama sekali tidak melihat paku tersebut. Kepala Rani gemeletak dengan suaranya yang patah-patah. Tangannya juga terlihat sangat kaku. Nei sama sekali tidak takut dengan hantu Maharani. Justru ia menangis karena kasihan. Semasa hidup sudah disiksa sedemikian parahnya, kini meninggal pun sama sekali tidak mendapatkan ketenangan.
Mereka memaku aku, Nyai. Di mana? Katakan di mana paku itu? Desak Nyai sambil berurai air mata. Tidak bisa Maharani menjawabnya karena sepertinya sedang dikendalikan oleh sesuatu. Nyai berusaha mencari paku apa yang Maharani katakan. Hingga ia teringat dengan film Paku Kuntilanak. Nyai bergegas bangun dan menahan sakit pada dengkulnya yang koyak berdarah. Maharani masih berusaha melawan kekuatan yang mengendalikan dirinya. Benar, ini pakunya. Nyai menemukan paku yang menancap di ubun-ubunnya Maharani. Apa yang harus aku lakukan? Bagaimana aku bisa mengambilnya? Bingung Nyai. Cepatlah. Aku sudah tidak kuat lagi. Lirih Maharani. Nyai memantapkan diri dan berusaha menarik kepala paku yang sedikit menyembul tersebut. Maharani langsung melengking, padahal paku itu baru sedikit disentuh oleh Nyai. Dua erangan muncul dari gadis yang nasibnya hampir sama ini. Maharani menggerang karena paku yang sedang berusaha dicabut, sedangkan Nyai menggerang karena pinggangnya yang terkena cakaran hantu Maharani hingga menimbulkan luka. Paku tercabut sepenuhnya dan muncullah lubang. Cairan busuk mengucur seperti air mancur di taman. Nyai sampai muntah karena baunya memang sangat menyengat. Bersamaan itu pula, Maharani menghilang dari pandangan mata. Nyai bergegas keluar dari kamar mandi dan memakai baju, berusaha menghubungi Andrew. Kemana sih dia? Aku mau bicara soal Maharani. Rutuk Nyai kesal sendiri. Sudah 5 panggilan dan tidak dijawab oleh Andrew. Nyai pun memilih untuk tidak menelpon lagi. Besok saja ia akan datang ke rumahnya Andrew untuk bicara secara langsung. Nyai merebahkan diri dan langsung tertidur. Tidak sadar kalau perutnya yang rata itu bergerak cepat seperti ada isinya. Benda itu terus bergerak dan kembali diam ketika tangannya yang merubah posisi tidurnya. Di tempat lain, Rukaya sudah tidak bisa berkutik karena kelemahannya sudah didapatkan oleh Laras. Dukun yang menyebabkan Laras menderita ini akhirnya tumbang. Rukaya hanya bisa menatap lurus karena lehernya sudah tertancap bambu. Bola matanya bergerak liar karena ingin melepaskan diri. Biarpun tangan Rukaya tidak terikat, namun ia tidak punya tenaga untuk mencabut bambu ini. Harus ada orang lain yang menariknya. Sama seperti Juragan saat itu, dialah yang sudah mencabut bambu yang tertancap di lehernya Juragan. Kau ingin bertemu dengan Kuncoro kan? Sebentar lagi kalian akan bersama. Tolong bersabarlah sedikit, bisik Laras menyeringai. Lepaskan aku. Buang bambu ini, Laras, teriak Rukaya. Mulutmu ini masih saja tidak mau diam. Geram Laras dan menyumbatnya dengan sabut kelapa. Tidak bisa lagi Rukaya berkata-kata. Ia hanya bisa pasrah dan menunggu seseorang yang bisa membebaskan dirinya. Maharani adalah harapan terakhirnya, karena dia sudah bisa mengendalikan hantu gadis tersebut. Baru saja ia memikirkan tentang Maharani, angin dingin berbau bangkai busuk dan bunga melati malah datang menusuk hidung. Laras melirik sosok anaknya yang mendekat dengan pakaian putih. Wajahnya tidak seperti tadi yang sangat menyeramkan. Kini Maharani datang dengan wajah cantiknya dan tersenyum kepada wanita yang sudah melahirkan dirinya. Rani, ya Allah anakku. Laras memeluk Maharani. Tangis mewarnai pertemuan mereka yang sudah terpisah 1 tahun lebih lamanya. Walau sekarang wujudnya Maharani sudah menjadi hantu, namun setidaknya masih bisa mengobati rasa rindu di hati Laras. Membuat wanita ini tidak ingin lagi berpisah dari sang putri tercintanya. Wajah yang sangat ia rindukan pagi dan malam. Wajah Maharani yang kombinasi antara Laras dan Ustadz Ali, sehingga Laras teringat dengan suaminya yang penuh kesabaran itu. Aku datang, Bu. Tidak apa-apa kan walaupun aku sudah jadi hantu, ujar Maharani.
Putriku, maafkan ibu yang tidak bisa menjagamu. Tunggu ibu di sana ya sayang. Laras menciumi wajah putrinya. Rukaya mendelik setengah ngeri karena Laras sama sekali tidak jijik dengan wajah Maharani yang hancur dan bola matanya keluar. Bukannya Laras tidak tahu kondisi wajah Maharani yang sebenarnya. Malahan Laras semakin sedih karena Maharani sudah berusaha menutupi wajahnya yang hancur lebur dan mata yang menggantung keluar. Juragan mendelik kesal dan juga kebingungan. Maharani menatapnya dengan pandangan yang penuh dendam. Bahkan rambut Maharani yang aut-autan itu memancarkan api yang sangat panas. Laras dan Andre saling berpegangan tangan. Andre berusaha menguatkan ibunya. Laras sangat shock sekarang setelah melihat putrinya. Rasa bersalah karena tidak bisa melindungi anaknya. Jadi selama ini hanya dia saja yang bahagia bersama suami barunya. Sedangkan sang anak diincar maut yang dia sendiri pun tidak tahu. Maharani menyerang juragan yang memang sangat tangguh. Pria ini berulang kali membaca mantranya agar tidak terluka oleh hantu yang penuh dendam ini kepadanya. Sebersih cahaya hitam mengarah tubuh Maharani. Cahaya itu menghantamnya keras. Namun juragan terperangah karena Maharani tetap berdiri tegar tanpa ada terluka. Mas Andrew! Suaranya yang berteriak dari kejauhan mengagetkan Laras dan Andrew. Gadis itu berlari terengah-engah menuju tempat mereka berada. Kenapa Nay bisa ke sini? Heran Laras. Entahlah Bu, saut Andrew. Hingga akhirnya mereka pun bertatapan muka. Nay mengatur nafasnya yang kembang kempis. Jarak rumahnya dan dukun Kuncoro lumayan jauh. Maharani sengaja dibangkitkan oleh mereka. Dukun itu pasti pelakunya. Nay menunjuk Rukaya yang sudah tidak berdaya. Bagaimana kau bisa tahu, Nay? Andre menatap Rukaya geram. Rani mendatangi aku. Dia minta tolong agar aku mencabut paku yang mereka tancapkan, ujar Nay. Begitu kejamnya mereka kepada Maharani, bahkan sudah menjadi tulang belulang pun masih saja diusik. Laras terjatuh ke tanah dan menangis kencang. Tatapan matanya mengarah pada Rukaya. Satu busur panah yang terbuat dari bambu ia ambil lagi. Rukaya juga menggerang ketakutan karena ia pasti disiksa habis-habisan oleh Laras. Teriakan panjang keluar dari mulut Rukaya ketika bambu hijau menembus tubuh bagian bawahnya. Mata Rukaya memerah menahan sakit yang melanda dari kemaluan hingga perut. Sakit kan rasanya? Kau harus merasakan sakit seperti putriku. Geram Laras mencabut bambu dengan kasar. Rukaya yang terengah-engah menahan sakit pun kembali tenang. Lukanya perlahan pulih. Namun Laras kembali mengucami perutnya dengan bambu tersebut. Darah keluar sangat banyak. Daging Rukaya ada yang sampai keluar juga karena tarikan bambu yang sangat brutal. Ampuni aku. Seutas tali dari rumput ilalang diikat pada perut Rukaya. Luka itu tidak bisa pulih lagi. Laras mengeluarkan belati tajam dan mengkorek perut dukun pesugihan ini. Tidak ada rasa jijik di dalam hati Laras, karena ia memang sudah sangat marah dan muak dengan kelakuan para makhluk jahanam ini. Tetes air mata mengalir begitu saja karena saat merobek perut Rukaya, Laras membayangkan putrinya yang mengalami hal demikian. Pastinya saat itu Maharani menjerit-jerit minta tolong, tapi tidak ada satupun orang yang menolongnya. Maharani masih terus berusaha mengejar ayah yang sudah membuat dirinya celaka. Namun juragan memang sangat sulit untuk ditaklukkan. Andre juga ikut menyerang agar segera bisa melumpuhkan para iblis itu. Namun Andre justru mendapat pukulan telak di dadanya. Pemuda ini muntah darah setelah terlempar 2 meter jauhnya. Nay terpekik setelah melihat darah Andrew. Lepaskan! Jangan menyentuh dia! Juragan menarik Nay menjauh. Lepaskan aku! Mas, tolongin aku! Nay menjerit ketakutan karena ditarik juragan.
Juragan terpanting seketika karena dihantam oleh Maharani. Arwah gadis itu tertawa cekikikan melihat orang yang pernah menyakitinya kini sedang terluka karena sambaran Maharani barusan. Tubuh Juragan menancap di bekas batu runcing yang biasanya untuk mengupas kelapa. Nyai bergegas mengambil kayu dan menghantam kepala pria yang sudah memperkosanya ini. "Matilah kau brengsek!" Pekik Nyai sangat puas. Tangan Juragan menunjuk pada perutnya yang sekarang mendadak besar seperti orang hamil. Andrew yang sudah menguasai diri juga menyaksikan hal tersebut. "Apa ini? Apa yang kau lakukan pada perutku?" Nyai menjerit kesakitan. "Nyai, ada apa denganmu?" Andre menopang tubuh Nyai yang limbung. Laras melihat suaminya yang sedang berusaha melepaskan diri dari tusukan batu. Secepat kilat ia berlari dan menusuk leher Juragan menggunakan bambu juga. "Ibu, tolongin Nyai!" Pekik Andre sangat panik. Perutnya yang membusung besar itu bergerak liar ke sana kemari. Bentuknya seperti ular yang sangat membuat mereka ngeri. "Sakit. Ada apa dengan perutku?" Isak Nyai menggerung. "Kita harus mengeluarkannya. Ini benih iblis," ucap Laras. "Kau tidak akan bisa melakukannya. Anak itu akan tetap tumbuh di sana sambil memakan organ tubuh gadis itu." Juragan masih bisa tertawa. Kini pilihannya sangat sulit. Perutnya harus dibedah karena butuh mengeluarkan sesuatu tersebut. Jika Nyai tidak kuat menahan sakit bedahan, maka Nyai akan kesakitan hingga mati karena dimakan benih iblis. "Keluarkan bayi setan itu, Ibu. Aku akan membawanya ke alam barzah." Maharani datang mendekat. "Kita memang harus segera mengeluarkannya. Nyai bisa meninggal." Lara sudah siap membelah perutnya yang seperti sedang hamil 9 bulan. Nyai sudah pasrah saja mengambil nasibnya. Hanya tangannya memegang erat tangan Andrew seolah meminta kekuatan. Andrew berusaha menenangkannya dengan mengelus kepalanya gadis ini. Kepala Nyai berada dalam pangkuannya Andrew. Laras menggoreskan pisaunya yang masih tajam itu. Darah langsung mengucur deras. Bersamaan dengan pisau yang semakin lebar merobek perutnya Naisari. "Bertahanlah. Kita harus melewati semua ini. Maafkan aku yang malah melibatkanmu." Andre memegang erat tangan Nyai. Laras fokus pada benda hitam yang seperti ular namun kepalanya berbentuk manusia. Makhluk itu menjilati darah yang keluar. Sigap Laras memeganginya dan menarik keluar. Tubuhnya menegang dan matanya terbeliak ke atas. Andre sudah sangat takut jika Nyai tidak bisa bertahan dan sampai meninggal. 100% ia akan merasa sangat bersalah. Ular berkepala manusia itu segera Maharani ambil dari tangan ibunya. "Brengsek! Kembalikan anakku!" Pekik Juragan histeris. Maharani terbang mendekatinya. Lewat mulut Juragan yang terbuka lebar karena lehernya tertancap bambu. Ular berkepala manusia itu Rani masukkan ke dalam perut ayahnya. Tidak bisa Juragan untuk mengelak. Kini ia yang akan membawa anak kejadian itu. Laras dan Maharani tertawa puas. Bersambung. Nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Mas Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.